Happy, kenapa nih kelihatannya bingung? Iya nih, selama pandemi kan kita diharuskan untuk membuat video pembelajaran. Dan setelah membuat beberapa video pembelajaran, saya pikir video saya itu monoton, nggak ada ide lagi, kurang kreativitas, mungkin anak-anak juga bosan nggak mau nonton video saya. Jadi saya bingung mau gimana ya membuat video saya lebih menarik, biar anak-anak juga suka dan mau menonton video yang saya buat. Oke, yang menurut Happy menonton itu seperti apa sih? Monoton yang saya maksud ini mungkin cuma masukin video, cuma saya berbicara tanpa ada aktivitas, mungkin ya kurang gambar-gambar, mungkin saya perlu buat aktivitas yang mengajak anak-anak untuk bergerak lebih, mungkin seperti itu. Tapi dalam video yang telah saya buat ini memang kreativitas belum ada sih dalam video yang saya buat. Jadi saya bingung apakah anak-anak suka dengan video yang saya buat atau tidak. Oke, kira-kira Herni ada gambaran nggak misalnya biar kreativitas itu muncul, Herni harus bagaimana? Mungkin di video saya harus lebih banyak bergerak. Satu, mungkin saya harus menampilkan lebih banyak gambar dan video animasi yang lebih menarik. Jadi anak-anak akan tertarik melihat animasi dan gambar-gambar tersebut. Jadi anak-anak juga ketika menonton video saya, mereka akan merasa senang dan pembelajaran itu bisa masuk ke dalam otak mereka. Nah, kan tadi Herni udah bilang nih, terus gimana sih cara menumbuhkannya supaya video pembelajarannya lebih menarik? Mungkin saya bisa membuat PPT dan mencari gambar animasi bergerak. Saya masukin ke PPT-nya biar anak-anak bisa melihat animasi bergerak itu. Saya akan masukkan beberapa video lagu biar anak-anak juga tertarik, karena kita masukin lagu anak-anak biar anak-anak juga bisa bergerak dan mengikuti irama lagu. Jadi anak-anak akan lebih tertarik dengan video pembelajaran saya, dan mungkin saya akan memasukkan aktivitas yang dapat dilakukan anak-anak di rumah bersama keluarga ataupun saudaranya. Oke. Nah, kira-kira ada nggak sih guru di sekolah kita yang bisa Herni tiru, bisa membuat video pembelajaran? Banyak sih, terutama partner saya Teacher Risma, dia juga video pembelajarannya sangat menarik. Di videonya terdapat berbagai animasi dan aktivitas yang dapat dilakukan anak-anak di rumah. Oke, kira-kira kapan nih Teacher Herni mau kunjungin Teacher Risma biar bisa sambil belajar sama Teacher Risma? Mungkin besok saya akan menemui Teacher Risma supaya saya bisa bertanya kepada Teacher Risma bagaimana cara membuat video pembelajaran yang menarik agar anak-anak tertarik untuk menonton video pembelajaran itu. Itu yang bagus ya. Ada lagi nggak Teacher Herni hambatan-hambatan dalam membuat video pembelajaran supaya menarik? Mungkin cuma yang penting harus memasukkan gambar animasi sih, cuma seperti itu. Dan jangan terlalu memberikan materi terlalu banyak di video. Anak-anak akan terlalu bosan jika menonton materi terus-menerus. Mungkin kita dapat memasukkan aktivitas lain yang dapat dijadikan yang dapat dilakukan anak-anak di rumah. Jadi jangan monoton terus hanya pembelajaran dan pembelajaran. Tapi ada aktivitas yang bisa dilakukan anak-anak di rumah. Tadi Teacher Herni sempat bilang aktivitas lainnya. Kira-kira seperti apa aktivitas lainnya? Mungkin yang pertama video mengungkapkan lagu untuk mereka bergerak dan menari. Dan di terakhir kita bisa masukkan aktivitas, mungkin mewarnai gambar atau menyuruh mereka untuk berkeliling di sekitar rumah mereka. Apa yang dapat mereka temukan dan apa yang dapat mereka lihat. Nah, dari pertemuan kita kali ini Teacher Herni udah menyebutkan beberapa step tadi yang untuk membuat video menarik. Nah, Teacher Herni bisa nggak jelaskan sekali lagi, berikan kesimpulan apa nih yang harus Teacher Herni lakukan selanjutnya dan kapan harus bertemu dengan Teacher Herni? Jadi masalah saya yaitu video pembelajaran saya yang monoton. Saya harus membuat video saya menjadi lebih tidak monoton dengan mencari animasi gambar, video, serta memperbanyak aktivitas anak di rumah. Dan saya dapat bertanya kepada partner saya bagaimana cara membuat video pembelajaran yang efektif dan menarik bagi anak-anak. Dan partner saya itu Teacher Risma. Dan mulai besok saya akan bertanya kepada Teacher Risma dan bertemu dengan Teacher Risma
Saya akan bertanya kepada dia bagaimana cara membuat video yang menarik bagi anak-anak. Oke, benar sekali. Terima kasih ya Teh Happy. Iya. Semoga video pembelajarannya semakin menarik dan anak-anak suka ya. Iya, terima kasih. Gimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Nah, alhamdulillah ya. Tadi setelah di coaching sama Mbak Devi, bagaimana menurut Mbak coaching yang dilakukan oleh Mbak Devi? Coaching yang dilakukan Mbak Devi sangat baik sih. Saya dapat menemukan solusi dari masalah yang saya temui. Dia juga dapat memberi solusi dan dapat mendengar dengan baik masalah yang ada. Oh gitu ya. Ada hal yang perlu diperbaiki? Untuk saya ini, saya pikir itu sudah lumayan sih, sudah bagus. Dan mungkin poin-poin yang untuk diperbaiki saya belum temui itu. Belum tentu Iya. ya. Kalau yang ingin ditingkatkan ada? Mungkin tipe pertanyaannya yang lebih mendalam dan lebih banyak berbicara. Oh gitu. Oke, terima kasih ya Mbak Iya. ya. Nah ini Mbak Devi, ini kan hari ini kita pendampingan yang keempat ya. Benar. Berarti sudah 5 kali kita berjumpa. Iya. Nah, jadi saya kali ini ingin melihat perkembangan Mbak Devi untuk kegiatan pendidikan guru penggerak. Nah, setelah pendampingan saya yang ketiga kemarin, itu proses apa yang sudah berjalan? Oke, proses yang sudah berjalan selama 1 bulan ini, saya sudah berkolaborasi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saya kan punya satu komunitas itu Bu, namanya komunitas belajar. Jadi saya sudah mengimplementasikan, menyampaikan kepada komunitas saya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dan tanggapan mereka itu ternyata sangat mendukung sekali. Karena mereka itu mungkin baru pertama kali mendengar tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi pas saya membawakan agenda tentang pembelajaran berdiferensiasi, nah mereka antusias sekali karena ini ada pembelajaran yang baru di mana kita harus melihat sesuai dengan kebutuhan pemetaan belajar anak. Jadi aksinya tambah pada pendampingannya lalu Mbak implementasikan dalam 1 bulan ini ya, melalui pembelajaran diferensiasi Mbak sampaikan ke komunitas yang Mbak miliki, begitu ya? Benar. Oke. Hasilnya apa itu Mbak? Hasilnya pelan-pelan Bu ya, karena ini kan bertepatan dengan bulan puasa juga. Teman-teman tuh udah mulailah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas gitu. Meskipun memang sebenarnya ini sangat sulit karena tingkatan TK gitu kan, kita butuh waktu panjang. Kita juga harus memikirkan pembelajaran berdiferensiasi yang cocok itu kan dengan melalui daring. Tadi setelah Mbak Devi melakukan coaching dengan rekannya, itu apa yang Mbak rasakan? Nah, saya merasakan bahwa saya itu telah sukses untuk membantu teman saya menemukan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh dia. Gitu. Oh gitu. Yang dirasakan bahagia atau gimana? Ya, saya sangat puas sekali Bu, karena dengan praktek coaching ini saya bisa menumbuhkan potensi pada diri teman saya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh dia saat ini. Bagaimana pengalaman Mbak ketika Mbak meminta teman untuk mengobservasi pelajaran Mbak di dalam kelas itu? Oh ya, oke. Jadi pengalaman saya merasa itu Bu senang ya Bu ya, karena teman saya join di kelas saya, mengobservasi saya gitu kan. Jadi saya juga bisa membagi ilmu gitu kepada teman saya yang melihat secara langsung pembelajaran yang sudah saya terapkan, yang saya dapatkan ilmunya dari pendidikan guru penggerak ini. Gitu. Nah, hal apa yang terjadi di dalam pembelajaran? Hal yang terjadi dalam pembelajaran adalah anak-anak merasa merdeka, tetapi kita memberikan kebebasan. Anak boleh memilih, tapi sesuai dengan tema yang telah kita berikan. Seperti itu. Maksudnya gimana Mbak? Jadi anak-anak tuh merasa ada kebebasan gitu Bu. Kan temanya misalnya kita udah kasih satu tema, tapi kita memberikan kebebasan. Anak-anak maunya seperti apa? Apakah kalian ingin mewarnai? Apakah kalian ingin membuat suatu yang seperti membuat video gitu? Atau enggak kalian ingin bernyanyi? Nah, tapi sesuai dengan tema yang telah sedang kita pelajari saat ini. Nah, seperti itu.
Nah, bagaimana tanggapan teman Mbak ketika dia masuk ke dalam kelas melakukan observasi pembelajaran di kelas Mbak? Iya, sebelumnya kan saya sudah mengkolaborasikan tentang pembelajaran ini di komunitas dan ternyata teman saya juga ikut ya Bu ya. Nah, beliau sudah tahu dan pada saat melihat aksi nyata saya di dalam kelas, ternyata beliau merasa oh iya, ini adalah pembelajaran yang tepat yang diberikan untuk anak usia dini, nah seperti itu. Tanggapan siswa sendiri ketika ada orang lain selain Pak di dalam kelas yang melakukan observasi pembelajaran itu seperti apa? Terus kan di dalamnya Mbak menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Tanggapan siswa seperti apa? Nah, karena masih anak TK Bu ya, kalau kita tanya mereka senang nggak pelajaran hari ini, pasti jawabnya senang. Nah seperti itu. Jadi tanggapan mereka itu positif saja gitu Bu. Jadi semua, saya juga sebagai gurunya senang, muridnya juga senang. Jadi pembelajarannya menjadi menyenangkan. Oh gitu. Ada kendala ketika menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Kendala pasti ada Bu. Kendalanya adalah waktu yang kurang, nah seperti itu. Tidak cukup kalau ingin mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, karena ini juga ranahnya ranah TK, jadi kita memang butuh waktu, butuh proses gitu ya untuk pembelajaran berdiferensiasi ini. Kalau kurang waktu, itu gimana Mbak mensiasatinya? Nah, jika waktu sudah habis kan, karena kita kan 1 jam pelajaran itu cuman durasi Zoom itu Bu ya 45 menit. Jadi saya biasanya menugaskan dalam bentuk kerja individu. Nah, jadi nanti dibantu sama orang tuanya atau di rumah nanti diberikan misalnya materi nggak selesai, nanti mereka harus melanjutkan di rumahnya sendiri dengan bimbingan orang tua, nah seperti itu. Oh gitu. Itu nanti tetap diberikan pilihan tugas atau seperti apa? Iya, masih tetap sama Bu, karena kan temanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, mereka boleh memilih sebebasnya, nanti orang tua bisa mengirimkan lewat WA group. Untuk aksi nyata dari modul 2.1 dan 2.2 itu bagaimana Mbak? Nah, aksi nyatanya itu saya rasa itu kolaborasi yang sangat bagus ya Bu ya. Jadi kita menerapkan pembelajaran diferensiasi menggunakan PSE, jadi pembelajaran sosial emosional. Nah, di saat kita sebagai guru ya melihat anak-anak tuh sudah kelihatan mungkin udah kelihatan mulai tidak semangat, kita bisa meminta mereka untuk stop sejenak, nah melakukan PSE ini. Nah seperti itu. Saya penerapannya pakai rainbow itu Bu, rainbow ini. Jadi rainbownya itu kan ada warna, jadi warnanya itu nanti kan ada hitungan detiknya yang berjalan. Jadi mereka suruh stop sejenak mengikuti warna gitu kan. Misalnya ada 3 warna, berarti 3 kali nih mereka tarik nafas. Habis itu dihembuskan, nanti warna berikutnya tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Jadi mengikuti pola rainbow itu. Oh gitu. Ada kendala dalam mengerjakan aksi nyata modul 2.1 dan 2.2 Mbak? Sejauh ini sih nggak ada sih Bu, lancar-lancar saja, karena memang kolaborasi antara 2 modul ini tuh memang sangat tepat gitu. Jadi di sela-sela pembelajaran kita bisa memasukkan teknik-tekniknya yang membantu anak supaya merilekskan sendiri gitu. Jadi nggak terlalu fokus dengan pembelajaran. Nah, apa yang bisa Mbak ambil pelajaran setelah mempelajari kedua modul tersebut? Nah, yang saya ambil adalah bahwa kita bisa memetakan kebutuhan belajar anak, dan kita juga bisa membuat anak untuk tidak terlalu fokus, maksudnya tidak terlalu giat gitu Bu. Jadi ada teknik berhenti sejenak aja dulu gitu untuk merelekskan apa yang sudah dipelajari. Nah setelah itu bisa kita lanjut lagi gitu. Iya. Ada perbaikan dalam mengerjakannya? Nah perbaikan pasti ada Bu. Saya itu tipe orangnya memang suka mencari hal-hal baru. Jadi saya tidak fokusnya PSE-nya pada rainbow saja, tetapi saya bisa mencari teknik-teknik lainnya. Nah, teknik lainnya itu seperti mereka bisa menghitung aja gitu, menghitung sendiri sama-sama gitu melakukan teknik ini. Nah, banyak teknik-teknik lainnya lagi Bu yang bisa kita temukan untuk melakukan PSE di dalam kelas.
Respon dari sekolah ketika Mbak coba menerapkan aksi nyata dari modul 2.1 dan 2.2 tadi? Oke, respon dari sekolah sangat mendukung karena ternyata memang pembelajaran diferensiasi ini sangat tepat buat TK, Bu ya. Nah, jadi saya udah mulai menyebarkan kepada teman-teman yang lain, boleh menggunakan teknik pembelajaran ini di dalam kelas dan menggunakan teknik ini untuk membantu kebutuhan belajar anak di kelas dan kebebasan lah, ibaratnya memberikan anak kemerdekaan gitulah, memberikan merdeka belajar pada anak di kelas gitu. Ketika selama 5 bulan ini kita sudah belajar materi-materi tentang pendidikan guru penggerak, materi apa yang menurut Mbak Devi itu paling sulit untuk Mbak kuasai atau membingungkan bagi Mbak? Oke, materi yang sulit atau membingungkan untuk saya itu pengambilan keputusan pemimpin pembelajaran, Bu. Karena ini terasa berat sekali, Bu. Untuk mengambil keputusan itu tidaklah mudah. Memang ada prinsip yang telah diajarkan, ada paradigma yang telah ditunjukkan dan ada tahap-tahapannya. Tetapi kita tidak bisa hanya fokus kepada situ saja gitu, Bu. Dan pengambilan keputusan ini memang haruslah dengan pikiran yang benar-benar mengambil putusan yang tidak fatal gitu. Jadi memang ini agak sulit, Bu. Oh gitu ya. Tapi bisa diatasi atau masih dalam proses untuk mengatasinya? Masih dalam proses dalam mengatasinya, Bu. Karena saya harus perlu belajar banyak. Itu kan karena mereka kan ada prinsipnya lagi, ada paradigmanya lagi. Nah, saya harus memperdalam lagi itu. Mengerti satu persatu gitu pengertian dari paradigma dan prinsip tersebut. Oke, makasih ya Mbak Devi ya. Ya, Ibu.